Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi untuk kita semua. Halo santri-santri yang baik hati, pastinya selalu Bapak sayangi dan cintai. Oke, hari ini kita akan belajar biologi bersama Mr. RD. Tentunya kita akan belajar dengan cara yang menyenangkan hati. Baiklah, topik kita hari ini mengenai paket 1, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Tahukah kalian, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup adalah materi yang sangat mudah. Kenapa? Karena materi ini terjadi loh dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadarinya. Oleh sebab itu, sebelum kita bahas lebih dalam, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pak, pertumbuhan itu ke atas, perkembangan itu ke samping. Ya, korban iklan tuh ya. Oke deh, biar nggak salah konsep, yuk simak penjelasannya berikut ini. Definisi pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan utama antara pertumbuhan dengan perkembangan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan itu adalah pertambahan sel, baik berupa volume sel, massa sel, ataupun jumlah sel. Selain itu, pertumbuhan bersifat kuantitatif, yang berarti dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Sifat berikutnya, pertumbuhan itu juga bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ya. Oke, gini contohnya. Misalnya, ketika kita berada dalam kandungan ibu, kemudian kita dilahirkan ke muka bumi ini. Aduh, lucu banget tuh ya, comel ya. Oke, dan sekarang kita udah tumbuh menjadi remaja, imut-imut lucu gimana gitu ya. Tapi kira-kira ketika kita sudah dewasa ini atau remaja ini, bisa nggak sih kita kembali lagi ke dalam kandungan ibu? Jawabannya tentu nggak bisa ya, adik-adik ya. Iya, karena sifatnya tadi adalah irreversible ya. Tapi ada yang bisa kita ukur karena bersifat kuantitatif ya, diantaranya tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, karena materi kita hari ini terfokus pada tumbuhan, yuk kita berikan contoh juga pada tumbuhan. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan, misalnya ada satu tanaman, tingginya ya misalnya 10 meter misalnya ya. Nah, nanti kira-kira tanaman yang sudah tinggi 10 meter, esok harinya adek lihat bisa nggak dia kembali menjadi 5 meter? Tentu jawabannya nggak bisa ya. Oh, bisa dong Pak, kemarin ada loh Pak fakta kejadian di depan rumah saya. Loh, kok bisa dek? Keajaiban alam ya dek ya? Enggak, karena ditebang sama bapak saya. Wah, itu beda lagi tuh ceritanya ya. Oke, contoh pertumbuhan yang lainnya adalah misalnya diameter batang ya. Sementara yang kita maksud dengan perkembangan itu sendiri adalah proses menuju dewasa dan biasanya diikuti dengan adanya penambahan jenis sel ya. Selain itu, perkembangan ini memiliki sifat utama yaitu kualitatif, artinya tidak dapat diukur ya, dan otomatis nggak bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, sifat lainnya itu adalah reversible, artinya dapat kembali ya. Contohnya gini, misalnya tanaman tadi dia udah tumbuh membesar, pada suatu musim udah muncul ada bunga gitu ya. Jadi munculnya bunga itu menandakan suatu bentuk perkembangan ya. Nah, dengan adanya bunga ini menandakan tanaman itu sudah siap untuk melakukan reproduksi ya. Ya, karena bunga kan sebagai alat reproduksi bagi tumbuhan. Sementara pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri yang terjadi pada tanaman, biasanya ada tahapan-tahapannya secara sistematis ya. Nah, untuk biasanya diawali dengan namanya perkecambahan biji ya. Oke, ini adalah salah satu contoh gambar biji. Misalnya, ini adalah biji kacang tanah. Nah, nanti biji ini dalam keadaan tertidur adik-adik, yang kita kenal dengan istilah dormansi ya. Biji ini punya kulit loh, namanya adalah testa ya, dan di bagian sebelah dalamnya itu terdapat yang namanya embrio ya. Nah, biji yang sedang dalam keadaan tertidur ini bagaimana cara membangunkannya? Gampang aja ya, seperti membangunkan orang, langsung cipratin aja pakai air biar gitu ya. Nah, nanti si biji ini akan minum air. Biji minum air kita kenal dengan istilah imbibisi. Jadi airnya masuk ke dalam biji tuh ya, dan akan mengaktifkan hormon giberelin dan juga enzim alfa amilase ya, yang fungsinya adalah untuk mengkatalisis reaksi metabolisme yang ada di dalam biji ya, sehingga nanti embrionya bisa berkecambah. Nah, di sini ada beberapa bagian dari biji itu sendiri. Misalnya di sini ada bakal daun atau kita kenal dengan istilah plumula ya. Juga ada bagian epikotil, ada bagian hipokotil, dan ada
tunas akar atau kita sebut sebagai radikel ya. Dan di sana juga ada ini loh, namanya kotiledon ya. Apa itu kotiledon? Kotiledon itu adalah tempat ditemukannya cadangan makanan atau si endosperm itu ya. Oke, dan di sana juga ada kulitnya tadi ya, namanya testa. Oke, berdasarkan keberadaan kotiledon, nanti ini akan menentukan jenis atau tipe dari perkecambahan ya, dimana kita kenal ada dua jenis tuh. Yang pertama ada epigeal dan yang kedua ada hipogeal ya. Kita bahas dulu yang epigeal. Dari kata epi artinya di atas ya. Jadi maksudnya perkecambahan tipe epigeal ini kotiledonnya akan terangkat ke atas permukaan tanah. Contohnya misalnya terdapat pada Phaseolus radiatus. Apa itu? Yaitu kacang hijau ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, nanti kotiledonnya akan terangkat ke permukaan tanah. Kenapa? Karena adanya pemanjangan dari si hipokotil ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada hipogeal. Hipo itu artinya di bawah ya. Jadi maksudnya kotiledonnya itu tetap di bawah atau di dalam tanah ya. Contohnya terjadi pada zymais. Apa itu? Jagung ya, atau tanaman monokotil. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kenapa bisa terjadi kotiledonnya di bawah? Ya, karena yang memanjang itu adalah si epikotilnya ya. Tahap selanjutnya, ketika proses perkecambahan biji sudah selesai, maka tanaman akan melanjutkan proses pertumbuhan, di mana nanti akan kita kenal jenis pertumbuhannya kita pecah menjadi dua, ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder ya. Apa bedanya? Untuk pertumbuhan primer itu terjadi pemanjangan apikal. Apa itu? Yaitu pemanjangan pada bagian ujung ya, ujung akar maupun ujung batang. Kemudian nanti bisa terjadi demikian karena dipengaruhi oleh aktivitas. Aktivitasnya yaitu dari meristem apikal atau meristem yang ada di ujung ya. Oke. Nah, nanti misalnya ada gambar akar seperti ini, ada kulitnya ya, epidermis, kemudian ada korteks, tempat menyimpan cadangan makanan, dan ada stele itu atau silinder pusat. Di mana bagian dari meristem apikal secara berurutan untuk membentuk epidermis adalah protoderm. Kemudian membentuk korteks itu dari meristem dasar, yang akan membentuk stele itu dari prokambium ya. Cara ingatnya gini gampangnya adik-adik. Ada protokol dasar korona ya, protokol dasar korona. Apa itu artinya? Dari kata proto yaitu protoderm ya. Kemudian dasarnya artinya meristem dasar, dan korona kita ambil huruf K-nya yaitu prokambium gitu ya. Itulah konsep easy peasy-nya ya. Oke, kita simpan. Kita simpan di mana? Simpannya di dalam hati. Makanya kita buatkan hatinya adik-adik ya. Kita sayangi, kita cintai supaya mudah untuk dimengerti. Terus kita kotakin biar nggak diambil orang lain tuh hatinya ya. Sementara yang kita maksud dengan pertumbuhan sekunder itu adalah terjadinya pelebaran baik pada akar maupun pada batang. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas dari meristem lateral atau meristem samping ya. Yang kita maksud di sini adalah jaringan kambiumnya tuh ya. Oke, hasil dari pertumbuhan sekunder itu akan menghasilkan lingkar tahun dan velogen. Lingkar tahun ini biasanya digunakan oleh para ilmuwan atau ahli botani dalam memprediksi usia suatu pohon atau tumbuhan tertentu gitu ya. Oke, kita lihat gambar berikut ini. Familiar ya adik-adik ya? Oke, saya tambahin clue-nya. Begini, begini, begono ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini adalah diagram skematis dari potongan melintang batang dikotil. Nah, kita lihat ya. Dari luar ke dalam, itu paling luar ada garis warna hitam, namanya lapisan kulit terluar yang kita sebut epidermis. Di sebelah dalamnya ada korteks, kemudian ada flum, ada silem, dan silem dan flum kan adalah berkas pengangkut atau vaskular tuh ya. Dan di antara silem dan flum ini terdapat jaringan yang kita sebut kambium vaskular atau kambium primer, di mana kambium vaskular ini punya aktivitas. Kalau aktivitasnya ke sebelah luar, dia akan membentuk flum sekunder. Sementara ke arah dalam, dia akan membentuk silem sekunder tuh ya. Oke, karena silem dan flum selalu diproduksi secara terus-menerus, maka inilah yang menyebabkan batang atau akar tanaman akan bertambah semakin lebar ya dan membesar. Itu dia. Nah, tapi salah satu dampak lainnya adalah lihat, ketika diameter batang itu bertambah, maka akan menyebabkan namanya epidermisnya rusak berupa robek gitu ya. Nih, epidermisnya robek. Gampangnya gini analoginya adik-adik.
Pasti adik-adik pernah yang namanya membeli seragam ketika SD ya, pasti tuh. Oke, kira-kira seragam sekolah waktu SD masih muat nggak kalau kita pakai di SMA? Tentunya nggak muat lagi ya. Kalau kita paksakan gimana dek? Robek. Kenapa bisa robek? Karena badan kita sekarang udah semakin membesar. Begitu juga dengan batang atau akar tanaman ya. Karena sekarang batang dan akar tanamannya semakin membesar karena tadi penambahan xilem dan flumnya ya. Nah, makanya nanti si kulit terluarnya atau epidermisnya juga akan rusak. Dan bahayanya di sini adik-adik, kan epidermis adalah jaringan pelindung. Kalau jaringan pelindungnya rusak, lantas siapa yang melindungi? Maka harus ada penggantinya, yaitu si satria baju merah tuh, si garis warna merah ya, yang tebal itu. Itulah yang kita sebut sebagai velogen atau kambium gabus ya, atau kambium sekunder tuh. Apa aktivitasnya? Nanti dia aktivitasnya ke arah luar dan ke arah dalam juga sama ya. Kalau ke arah luar akan membentuk velum dan ke arah dalam akan membentuk veloderm. Nah, cara ngingatnya gini, luar ada L-nya, maka luar lem, gitu ya. Kalau dalam ada D-nya, maka kalau dalam derm, gitu ya. Faktor pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, di sini kita pecah menjadi dua ya adik-adik. Ada faktor eksternal yang berasal dari luar tumbuhan dan ada faktor internal yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Kita bahas dulu yang faktor eksternalnya, yaitu ada cahaya dan nuri suka kelembutan air. Maksudnya ada cahaya, nutrisi, suhu, kelembapan, dan juga air ya. Oke, sementara nanti faktor yang kedua yaitu faktor internal, yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, yang kita pecah menjadi dua, yaitu yang pertama ada gen dan yang kedua itu adalah berupa hormon ya. Hormon pertumbuhan pada tumbuhan. Biasanya kita kenal juga dengan istilah fitohormon ya. Fungsi dari fitohormon ini adalah sebagai zat regulator pertumbuhan. Jadi dia mengatur pertumbuhan pada tanaman ya. Oke, nanti ada dua nih fungsi utamanya, yaitu mempercepat atau menghambat pertumbuhan ya. Oke, jenis dari fitohormon diantaranya ini. Ada aksi Berlin ngegas, kali ini trauma abis. Maksudnya adalah ada auksin, ada giberelin, gas etilen, kemudian ada kalin, ada sitokinin, ada asam traumalin, dan yang terakhir adalah asam absisat ya. Oke, sebagai ini fitohormon, semua jenis-jenis yang kita sebutkan tadi itu sifatnya mempercepat pertumbuhan, kecuali satu adik-adik ya, yaitu asam absisat tuh ya. Wah Pak RD, kalau kayak gitu asam absisat ini harus kita tenggelamkan aja atau bumi hanguskan aja. Wah, kenapa dek? Ya karena dia merugikan. Eits, jangan salah ya. Bukan berarti dia menghambat pertumbuhan ini, dia serta-merta selalu merugikan. Tetapi dia juga sifatnya dapat menguntungkan. Ya, jadi analoginya gini. Adik-adik pernah naik mobil ya? Di mobil itu ada pedal gas, ada pedal rem. Pernahkah adik-adik berani naik mobil yang cuma ada pedal gas tanpa pedal rem? Eits, jangan hidup seperti Larry ya adik-adik ya. Oke, nah sama, asam absisat ini seperti pedal rem. Fungsinya adalah mengendalikan kecepatan pertumbuhan agar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, sehingga nanti tanaman itu bisa tumbuh dengan optimal sesuai dengan keadaan lingkungan yang memungkinkan. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, untuk fungsi dari masing-masing tiap fitohormon itu adalah tugas bagi adik-adik di rumah untuk melakukan literasi secara mandiri ya. Oke, dengan demikian berakhirlah sudah materi kita untuk pertemuan kali ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat ya adik-adik untuk belajar, dan sukses selalu untuk kalian.